师傅传授了绝世秘，那个师傅呢？这般这钟声一响，绝没什么好说。Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Donghua Over the Divine Realm. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist ya. Atau silahkan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Xiang-Er berdebat dengan Zhao Fu perihal siapakah yang layak jadi kaisar negara Zhao, saat itu Xiang-Er pun mulai menunjukkan kepada semua orang di sana jika dirinya lah yang harusnya wajib jadi kaisar tersebut. Mengingat negara Zhao diberikan para dewa, sedangkan Xiang-Er adalah anak sosok dewi yang memiliki garis darah dari sang ibu. Huang Xue， 告诉你，我要黄血才可以。黄血是仙人赏赐你们，怎么可能？ Zhao Fu yang mulai kebingungan karena semua orang kepercayaannya mulai memihak kepada Xiang-Er. Di sini Xiang-Er pun nyuruh Zhao Fu untuk jangan berebut kekuasaan lagi karena dia tak layak menjadi kaisar negara Zhao. Sedangkan di sisi lain, Chang Jiu yang dapat sedikit potongan ingatannya, dia pun makin penasaran dengan ingatan masa lalunya. 才是赵国最窝囊的货，你是如何回报他的？这赵国本公主都看不上，你想成仙？你确定不要？ Chang Jiu yang tak mau lebih lanjut memikirkan ingatan masa lalunya yang tak kunjung pulih, dia pun menceritakan sedikit kisah masa lalunya itu nih guys. Jika dulu tuh ada 7 murid di alam atas sana dan salah satunya adalah Chang Jiu saat dia masih bocil. Kasusnya tuh para murid jarang banget bertemu guru mereka karena dia sibuk berkultivasi mengasingkan diri. 要不我们早些走就好了。城门失火，殃及。起来。却很开心，做很多事。山上有座观。 Di sisi lain, Ketua Lu yang kemarin berusaha kabur dari siluman rubah, ternyata keberadaan Ketua Lu saat itu berhasil disusul oleh jiwa siluman rubah yang udah masuk ke dalam tubuhnya Tuan Penyihir. Kala itu siluman rubah tersebut mau memberikan siksaan kepada Ketua Lu karena dari awal dia udah sombong banget. Ketua Lu yang saat itu dihajar habis-habisan oleh siluman rubah, tentu aja situasi tersebut sangat membuat Ketua Lu resah. Ditambah lagi serangan siluman rubah yang mengarah tepat ke titik vital Ketua Lu, seketika Ketua Lu pun langsung tumbang. Namun justru karena hal itulah Ketua Lu malah dapat pencerahan saat kondisi sekarat, karena dia bisa menerobos hambatan hati Dao-nya. 助我突破多年心障。 Ketua Lu yang saat itu membuat bilah pedang dari tiap tetesan air di sana, hal itu pun malah bikin siluman rubah tersebut makin menikmati pertarungan. Setelah itu, Xiang-Er pun mengaktifkan formasi pelindung istana, di mana Ketua Lu pun memanfaatkan formasi tersebut untuk berlindung. Karena siluman rubah tak bisa masuk akibat ada gulungan kuno Tuan Penyihir. Di sisi lain, Chang Jiu yang masih menceritakan kisah masa lalunya kepada Xiaoling. Lebih tepatnya sih, Chang Jiu saat itu dapat perintah dari sang guru untuk supaya giat berkultivasi. Setelah itu, waktu pun berlalu ke masa 12 tahun kemudian, di mana ketika Chang Jiu berumur 16 tahun, semua senior Chang Jiu pun menyambut kedatangan sang guru dari pengasingan panjangnya. 小道士却拒绝了。小道士的师傅确实为他定下一门婚事，按画本子的规矩，随观中6位师兄姐一道飞升。后来那小道士便按着
那是他第一次违抗师命。 Xiaoling yang penasaran banget dengan sosok guru Changju, kenapa lama banget mengasingkan diri. Di sini Changju pun bercerita nih, jika dirinya dulu tuh malah dihabisi gurunya sendiri dan roh suci bawaannya dihancurkan pula. Setelah itu, Xiaoling pun mendengar suara gaduh dari luar kota, di mana siluman rubah yang saat itu berusaha menghancurkan formasi kota tersebut. Si iblis merah pun datang sambil berkata, mending hentikan saja upaya konyol tersebut. 师傅传授了结世秘，那个师傅呢？这钟声一响，绝没什么好说。Iblis merah yang saat itu memberikan bagian atas payungnya Xiang-Er kepada siluman rubah. Dengan begini, satu rantai segel jiwa siluman rubah itu pun bisa terbuka dan kekuatannya pun pulih lebih banyak lagi. Kata iblis merah, kalau siluman rubah itu mau masuk ke sana, gunakan aja bagian atas payungnya Xiang-Er tersebut. Siluman rubah yang merasa terbantu dengan iblis merah itu, walau dia jadi pesuruhnya Xiang-Er, di momen ini segel yang ada pada iblis merah itu pun dihancurkan oleh siluman rubah tersebut. Siapa tahu iblis merah mau gabung dengannya. Di sini iblis merah itu pun dengan senang hati gabung dengan siluman rubah karena dia lebih menjanjikan ketimbang Xiang-Er. Di sisi lain, Ketua Lu yang saat itu berhasil kabur dari siluman rubah dengan luka yang sangat parah. Terlihat jika Ketua Lu saat itu tuh mau memanggil tandu terbangnya supaya bisa segera balik ke Sekte Pedang Langit. Namun sayangnya kekuatan spiritualnya pun menurun drastis sampai-sampai ranahnya pun turun secara perlahan-lahan. Changju yang saat itu melihat Ketua Lu berada di dekat penginapannya dengan keadaan terluka parah, dia pun membawanya masuk untuk diperiksa. Sedangkan Xiaoling benar-benar khawatir karena siluman rubah yang nyerang negara jauh sana pastilah sangat kuat banget. Di momen itu, Changju pun nyuruh Xiang-Er untuk mengambil perlengkapan obat-obatan untuk menolong Ketua Lu. Changju yang terpaksa melepaskan pakaian Ketua Lu karena luka fisik yang dia derita saat itu ada di berbagai tempat. Di sini Xiaoling dibuat gemeteran banget nih tubuhnya karena baru kali ini dia melihat Changju begitu nekat. Hingga akhirnya Xiaoling yang udah nggak tahan lagi, dia pun menggantikan Changju untuk mengoleskan obat tersebut. Setelah semua proses pengobatan udah selesai, kini Xiaoling hanya perlu menunggu Ketua Lu sadar aja. Tak lama kemudian, Ketua Lu yang akhirnya sadar pula, dia pun dikejutkan dengan Xiaoling yang cukup berisik melihatnya sadar. Sedangkan Changju menjelaskan kepada Ketua Lu kalau mereka hanya mau nolong Ketua Lu aja tanpa ada niat jahat apapun. Ketua Lu yang awalnya masih belum percaya sepenuhnya dengan Changju dan Xiaoling, di sini Ketua Lu pun bertanya nih, apakah mereka punya guru. Namun Xiaoling berkata jika guru mereka baru aja mati beberapa hari lalu. Kemudian Ketua Lu pun memeriksa potensi bakat Xiaoling, di mana Xiaoling ini punya bakat terpendam yang tak semua orang miliki.
Xiaoling yang saat itu nyuruh Changju untuk diperiksa pula. Di momen ini tuh Ketua Lu dibikin tersipu malu nih saat wajahnya dan wajah Changju berdekatan. Namun kata Ketua Lu sih Changju tak bisa menjadi kultivator kuat karena meridiannya tersumbat dan harus segera dibersihkan. Kemudian Ketua Lu yang menawarkan kepada mereka berdua apakah mau jadi murid Sekte Pedang Langit. Tentu aja Changju dan Xiaoling pun auto mau banget. 那师兄呢？ 哦，我便不必。那就麻烦姑娘了。 Ketua Lu yang saat itu dibuat malu sendiri di hadapan Changju. Di sini Xiaoling pun berusaha membuat supaya situasi tersebut nggak jadi canggung-canggung banget di antara mereka bertiga semuanya di sana. Dan ketika Changju bertanya Ketua Lu diserang sama siapakah, pihak studio filmnya ini kayak demen banget tuh, bikin Ketua Lu salting kepada Changju mulu. 嫁娶的嫁， 陆家，夏家， 不知姑娘是何人？呆子， 没有，剑仙姐姐， 你是瞧不上御剑天宗？ Ketua Lu yang saat itu menjelaskan jika dirinya diserang siluman rubah yang katanya berada di ranah 5 jalan, di mana ranah tersebut tuh satu tingkat di bawah tingkat ranah tertinggi yang meliputi ajaran jalan hantu, jalan neraka, jalan siluman, jalan langit, dan jalan manusia. Namun seingat Changju tuh saat di alam atas dulu ada 6 jalan, tapi kenapa sekarang jadi 5 jalan doang? Yang mungkin aja jalan kultivasi alam manusia dan alam dewa cukup berbeda. 曾是武道之中的大妖，据他所说，他活了几百年，他的神魂还不完整。鬼道、中道及人道，修道最初是3境。 Waduh, kira-kira menurut kalian ajaran jalan satunya apa ya? Apakah jalan dewa atau jalan immortal? Ya, tunggu saja ya, karena episode berikutnya akan admin upload secepatnya. Baiklah, akhir kata terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.